Tes. Halo semua, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya, ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nge-support channel ini dan juga yang sering komen, request saham, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kebetulan ada banyak banget dari kalian yang request saham, baik itu di channel YouTube, ada di Instagram, dan ada di Stockbit. Nah, untuk itu hari ini saya akan buatkan satu video khusus setelah ini ya, setelah video ini membahas saham-saham tersebut. Karena terus terang saja ya, saya cukup senang kalau ada dari kalian yang nge-request sebuah saham atau sebuah emiten yang mungkin belum pernah saya bahas di channel ini. Kenapa? Karena ketika dari kalian ada yang request saham dan saya lihat teknikalnya bagus, saya akan segera cross check ya, baik secara fundamental maupun secara isu. Ada isu apa sih di saham tersebut? Dan salah satu requestan kalian itu ada yang masih saya hold sampai saat ini ya. Nah, oke. Pertama kita bahas IHSG ya. IHSG hari ini naik tipis 0,23%, ditutup di level 7102 dengan foreign flow yang masih melakukan net beli ya, dan masih terpusat di saham-saham big cap finance. Oke, kalau kita lihat dari segi teknikal ya, menurut saya kenaikan IHSG ini udah over teman-teman ya. Kenaikannya ini udah over. Kalaupun masih naik, menurut saya akan terbatas sampai at least 7.200, habis itu dia koreksi. Itu kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Kenapa view saya seperti itu? Ada banyak ketegangan politik di Eropa maupun di Asia teman-teman ya. Yang terbaru itu antara China dan Amerika, dan itu di Taiwan teman-teman, sangat dekat dengan Indonesia. Dan kita tahu sendiri hubungan China dan Indonesia baik secara impor dan ekspor itu sangat erat. Nah, jadi kalau seandainya China melakukan ekspansi ke Taiwan, maka bursa saham berpotensi bergejolak dan maybe akan drop lumayan dalam ya, kalau sampai China melakukan ekspansi ke Taiwan. Nah, ya itulah mengapa view saya atau saya masih skip saham-saham big cap finance ya, karena kalau seandainya ekspansi itu beneran kejadian, maka big cap finance itu yang akan turun terlebih dahulu. Oke. So, itu untuk IHSG. Jadi untuk saat ini strategi saya adalah disiplin, pasang trailing stop di setiap saham. Kalau udah kena trailing stop, out. Kemudian untuk enter lagi saya akan sangat-sangat selektif untuk saat ini. Oke. So, kemudian saham pertama yang akan saya bahas yaitu Panin. Nah, saham ini adalah salah satu saham requestan dari viewers yang masih saya hold. Nah, oke, ada yang request saham itu kalau nggak salah waktu itu di sekitaran sini ya. Kemudian waktu itu saya bilang kalau kalian tertarik, belilah Panin di sini di sekitaran 830 sampai 800 dengan stop loss under 780. Nah, and then setelah itu saya langsung cross check. Ada apa sih di Panin ini, kok teknikalnya menarik? Padahal sebelumnya ya saham ini itu kurang liquid ya, nggak menarik minat trader maupun investor. Kok kenapa tiba-tiba di sini sahamnya tiba-tiba menjadi lumayan liquid dan pergerakannya menjadi atraktif. Nah, terus setelah saya telusuri, ternyata
Panin Group itu ada rencana aksi korporasi, dan baru-baru ini kan juga Panin itu menambah kepemilikan di saham PNLF, yaitu juga merupakan Panin Group. Nah, aksi korporasi apa itu? Ya kita lihat aja nanti teman-teman ya. But kalau kita lihat technically ini menarik. Nah, untuk saat ini Panin apakah masih oke? Ini masih oke teman-teman. Buat kalian yang masih punya saham ini dan masih hold, menurut saya ini berpotensi membentuk pattern yang namanya bullish pennant. Dan kalau ini diberi ke atas, ada ruang kenaikan sampai 1200-an. Ya, jadi yang punya Panin itu masih layak ya buat kalian hold. Yang belum punya, kalau mau entry bisa manfaatkan buy and break code ketika Panin break dari 1100 dengan target ke 1200. Nah, tapi ya sekali lagi saham-saham seperti ini, apalagi saham-saham grup seperti ini ya, big group seperti ini, entry lah dengan dana kecil ya. Pertama, ini saham sebenarnya nggak terlalu liquid. Nanti bisa saja hari ini dia liquid, tiba-tiba besok jadi kurang liquid ya. Jadi antisipasi itu dengan entry dengan dana kecil kalau teman-teman mau ikutan. Dan alasan kedua, saham-saham grup seperti ini ya, baik itu MNC Group, Panin Group, itu bisa dibilang sangat mudah untuk di-maintain oleh market maker-nya, karena dia udah tahu pemegang sahamnya ini siapa-siapa aja, dia udah tahu teman-teman. Oke. So itu untuk Panin teman-teman. Kemudian saham berikutnya itu ada Antam. Antam Inco nikel-nikelan itu menarik teman-temannya. Dan kemarin sebenarnya sempat saya singgung, pembahasan sebelumnya saya pernah bahas Antam di sini, yang waktu itu saya sarankan untuk entry di sini. Ternyata nggak dikasih teman-temannya. Nah, Antam Inco kenapa hari ini naik? Kalau nggak salah saya tadi sempat baca berita kalau menteri kita Luhut ya, itu sudah membahas kontrak secara resmi dengan Tesla, dan Tesla akan berinvestasi di Indonesia sekitaran 74 triliun kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman bisa cross check ulang lagi apakah berita itu benar atau tidak. Oke, dan secara teknikal ini sebenarnya oke ya. Dia hari ini ada pattern cup and handle yang di break ke atas. Ini cup, kemudian ini handle. Hari ini volumenya gede teman-teman ya. Hari ini volumenya gede, cuma Antam itu hari ini tepat ketahan di MA200. Jadi kalau seandainya besok koreksi, teman-teman bisa manfaatkan beli Antam di sini. Di 2150 lah ya, ke bawah sampai 2000. Under 2000 teman-teman bisa consider untuk out dari Antam kalau seandainya Antam itu jebol dari 2000. Oke. So itu untuk Antam. Kemudian ada ESA. Nah, ESA menurut saya masih oke teman-teman. Ini masih menarik dan masih sangat layak buat teman-teman hold, apalagi kalau teman-teman average-nya di bawah ya. Ini dia udah beberapa kali untuk mencoba break dari resistance tapi belum mampu teman-teman, dan menurut saya ini masih bagus, apalagi buat teman-teman yang average-nya ada di sekitar 800-an, hold aja ESA ini. Nah, strategi kalau teman-teman belum punya sahamnya, kalau kalian beli di harga sekarang itu agak dipucuk teman-teman, agak dipucuk karena ini sedang berada di resisten. Nah, strateginya adalah kalau kalian mau beli di harga sekarang, perkecil porsi ya. Kalau punya modal 10 juta, entry lah 2 juta aja di harga sekarang ya. Kemudian kalau dia memang benar naik, beli tambah lagi, averaging up lagi ketika dia terkonfirmasi break dari 1130 ya. Dengan target kenaikan terdekat, ESA bisa ke 1300, after that ke last high-nya di 1600-an. Oke, ini ESA menurut saya cukup menarik dan masih cukup layak buat teman-teman perhatikan ESA. Nah, selain ESA ada SCMA.
SCMA ini menurut saya masih oke, teman-teman ya. Ini menurut saya masih oke. Terakhir kali saya bahas SCMA kalau nggak salah di sini, yang waktu itu saya sarankan entry bertahap di range 250 sampai 240. Nah, kalau kita perhatikan ya, 3 candle terakhir, penurunan terakhir itu dengan volume yang sangat rendah, teman-teman ya. Jadi ini SCMA ini menurut saya masih layak dan masih oke buat teman-teman koleksi. Nah, kalau kalian baru mulai koleksi dari harga sekarang, teman-teman bisa perlebar stop loss ya. Teman-teman bisa entry dari harga sekarang sampai 230. Stop loss teman-teman bisa set di bawah 230. Nah, buat teman-teman yang lebih belinya dari atas ini, last toleransi itu di 230. Close under itu teman-teman bisa consider untuk out dulu dari SCMA, kemudian nanti cari lagi area entry di bawah ya. Kalau menurut saya pribadi sih ini SCMA masih oke ya, volume turunnya juga menarik, kecil, dan masih ada ruang kenaikan sampai angka 300-an. Oke, so itu untuk SCMA. Kemudian ada agro. Nah, agro menurut saya juga masih bagus dan masih sangat layak buat teman-teman yang mau hold saham ini. Nah, agro itu terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini pada tanggal 2 Agustus 2022, yang dimana waktu itu saya sarankan beli di sini ya, di 815 sampai 780. Oke, buat teman-teman yang maybe udah beli di sini, agro menurut saya masih cukup menarik ya buat teman-teman hold. Kenapa? Hari ini dia sempat mencoba untuk break dari 900 tapi masih gagal. It's okay ya. Ini percobaan yang ketiga kalinya agro untuk break dari situ dan masih gagal ya. Nah, yang dimana ya, kalau menurut saya, kalau seandainya agro itu mampu break dari 900, itu ada potensi agro ke 1100, ke 1000 dulu deh ya, jangan yang tinggi-tinggi dulu, ke 1000 dulu ya, 1000 dulu. Kalau 1000 itu lewat juga, maka 1100 itu sangat berpotensi untuk di break oleh agro. Nah, itu untuk agro ya. Jadi buat teman-teman yang udah beli, hold aja. Buat teman-teman yang baru entry, kalau kalian mau entry di harga sekarang, perlebar area entry. Jadi caranya adalah cicil ke bawah sampai 800 ya. Stop loss teman-teman bisa set di bawah 780 ya. Under 780 udah out gitu aja. Kecuali porsi kalian masih sangat tipis banget, maka teman-teman bisa pakai 750 sebagai area cut loss. Oke. Ini agro masih oke dan masih cukup potensial untuk kembali melanjutkan kenaikan. And then ada MPPA. Nah, MPPA ini masih oke teman-teman ya, masih menarik dan masih ada potensial untuk lanjut naik ke 280-an. Nah, kalau kita perhatikan MPPA ya, terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sekitaran sini ya. Dan yang dimana waktu itu proyeksi saya MPPA membentuk pattern inverted head and shoulders. Di sini 5 Agustus dia sempat break, tapi false. Nah, yang menarik adalah di sini kan volumenya gede teman-teman ya. Kemudian 2 candle terakhir itu volumenya tipis. Jadi ini bagus teman-teman ya. Ini bagus. Ini cuma konsolidasi wajar. Kalau kalian mau beli MPPA, kalian boleh cicil dari harga sekarang atau nunggu diskonan sedikit juga oke. Kalau dapat ya. Kalau menurut saya sih lebih baik cicil perlahan dari harga sekarang, kemudian under 206 teman-teman bisa consider untuk cut loss, atau untuk area aman itu teman-teman bisa pasang cut loss di bawah 200 ya. 200 menurut saya nggak akan kesentuh sih. Nah, jadi cut loss di bawah 200 itu menurut saya udah cukup aman, dan kalau jebol 200 ya udah out ya. Disiplin dan yang dimana ya, kalau dia masih ketahan di sini, mungkin minggu ini atau minggu depan dia bisa ke 280 ya, ada potensi ke situ. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio,
rewardnya masih menarik, dan risknya juga masih bisa kita maintain dengan bagus. Oke, so sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman.